Melanjutkan diskusi kita dalam mata kuliah metode penelitian dan pendekatan studi Islam. Hari ini kita akan membahas metode penelitian hadis yang akan dipresentasikan oleh Al-Ustaz Muhammad Aminuddin. Karena itu kepada beliau kami persilahkan sekaligus memimpin doa ya, untuk keberkahan pertemuan kita pada kali ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ibu Dr. Siti Sagira atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, yang saya hormati kepada Ibu Ustazah Dr. Siti Sagira serta asatid dan asatidzah yang ada di MPI 2. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi dengan presentasi yaitu metode penelitian hadis. Yang selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan di pagi hari ini, langkah baiknya kita mulai dengan membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang berkah hingga menjadikan kebaikan di dunia dan akhirat. Ala hadini ya wali kuniyatin sholihah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya mulai model atau metode penelitian hadis. Jadi sebelum ada model atau penelitian hadis ini harusnya ada pembahasan dulu tentang hadis itu apa. Mungkin akan saya singgung sedikit demi sedikit mengenai tentang hadis ini ya, mengenai tentang hadis. Jadi mulai pengertian hadis, mulai nanti semua hingga akhir nanti. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian hadis. Ini metode penelitian hadis Muhammad Aminuddin. Langsung lanjut kita. Pengertian hadis. Hadis ialah segala apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik mengenai perkataan, perbuatan, maupun ketetapan, atau yang juga dinamakan dengan takrir. Ini perlu digarisbawahi dulu bagi teman-teman semua. Hadis ialah segala apa yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, baik mengenai perkataan, perbuatan, maupun ketetapan, atau dinamakan dengan takrir. Ya. Ada hadis itu hadis qauli, perkataan. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya. Nah, ini contoh hadis qauli. Ini mungkin nanti saya akan jabarkan lebih panjang ya, maksudnya kemana-mana dulu, nanti akan mengerucut ke model penelitiannya hadis. Ada juga hadis fi'li, ya, perbuatan seperti sabda Nabi Muhammad SAW, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Selalu kama ra'aitumuni usolli. Itu termasuk dinamakan hadis fi'li, di perbuatan. Nah, adapun hadis takriri adalah ketetapan Nabi Muhammad SAW akan sesuatu yang diperbuat oleh para sahabat di hadapan Nabi Muhammad SAW, atau suatu perbuatan itu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi beliau tidak menyanggah atau tidak menyalahkan serta menunjukkan bahwa beliau meridhoinya atau menerangkan kebaikan apa yang diperbuat oleh para sahabat dan menguatkan pula. Itu tentang hadis, sebenarnya hadis. Nah, hadis merupakan salah satu sumber hukum Islam yang harus difahami. Namun sejak masa para sahabat hingga sekarang banyak hadis palsu ya, yang dinamakan hadis dhaif, yang beredar luas di kalangan masyarakat, sehingga banyak menimbulkan berbagai permasalahan
yang terkadang sampai menimbulkan pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sebab itu penting bagi kita, setiap muslim atau muslimah, hadis yang akan digunakan sebagai dasar hukum dalam menjalankan syariat Islam. Dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah banyak orang-orang yang tidak mampu atau tidak tahu cara membedakan ya atau menentukan antara hadis dhaif, hasan maupun sahih. Sahih benar. Jadi seringkali dalam menggunakan sebuah hadis tidak diperhatikan sanadnya dan hanya menggunakan matannya saja, sehingga hadis tersebut tidak dapat dijadikan dasar yang kuat. Dalam makalah ini akan dijelaskan tentang metode-metode penelitian hadis yang dapat digunakan untuk membedakan dan menentukan antara hadis dhaif dan sahih dengan memperhatikan sanad serta matan hadis, dari sanadnya sampai matannya. Definisi tentang metode penelitian hadis dan ruang lingkupnya. Metode penelitian hadis ya didefinisikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksudnya di sini kegiatan penelitian harus didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional dan sistematis. Nah, rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Ya, sistematis berarti proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis, bisa diterima oleh akal. Nah, adapun ruang lingkup penelitian hadis adalah satu penelitian, yaitu ada namanya studi hadis. Makanya kalau orang ahli hadis pasti disebut dengan peneliti hadis, ahli hadis. Nah, baik studi sanad maupun matannya. Yang kedua, penelitian hasil pemikiran terhadap hadis atau kajian tokoh, penelitian persepsi hadis dalam masyarakat. Ini juga pernah kita pelajari dengan Bapak Abdul Majid tentang living hadis. Yang insya Allah saya masih ingat itu dijelaskan oleh Ustaz Kausar. Tujuan penelitian hadis, setiap penelitian memiliki tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, menurut Sugiono di 2008, secara umum tujuan penelitian ada 3 macam, yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Ini juga seperti penelitian itu tadi. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian atau merupakan data yang benar-benar baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Nah, pembuktian mengandung makna bahwa data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keraguan-keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Dan pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Nah, ini metode penelitian hadis ada beberapa ya. Jadi ada yang melakukan dengan at-takhrij. Ini namanya metode yang dipakai itu at-takhrij. Ada metode yang dilakukan dengan al-i'tibar. Ada metode yang mengkritisi pribadi periwayat serta metode periwayatannya. Ada juga metode yang meneliti suzud dan ilatnya. Ini metode penelitiannya hadis. Nah, ini nanti makanya orang yang ahli hadis namanya muhadis. Orang ahli hadis. Ada orang yang ada juga ini ya. Ini perlu hati-hati kita. Kadang-kadang hadis ini disahihkan oleh ini, menyebutkan namanya itu. Saya dilihat dulu orang ini itu siapa gitu. Siapa orang ini, syekh ini gitu kan. Hadis disahihkan oleh ini. Ini sekarang sudah banyak ustadz-ustadz itu ketika ceramah kultum pakai itu. Enggak tahu padahal dia ini bukan ahli hadis. Bukan peneliti hadis bukan. Ada suka baca, suka dengan keilmuan akhirnya dia paham tentang keilmuan itu, punya muridnya dikasih tahu, oh ini disahihkan oleh ini ustadz ini. Nah, ini perlu kita kaji, pentingnya kita belajar tentang hadis itu. Nah, kesimpulan, saya makanya tidak banyak-banyak di sini. Aktivitas penelitian hadis memiliki tujuan untuk mengetahui kualitas hadis yang diteliti baik dari sisi sanad maupun matan. Itu definisi semua kesimpulannya ya sebenarnya ini. Nah, dalam penelitian hadis, naq'ar hadis,
klasik, model penelitian diarahkan kepada dua segi. Ya, jadi sanadnya, matannya. Sanad itu urutannya, urutan. Nah, ini dari mana? Matan itu periwayatannya itu dari mana? Diriwayatkan oleh siapa? Makanya kalau dulu kan Imam Syafi'i itu ngambil hadis itu betul-betul adil. Betul-betul adil. Siapa ini ulama, siapa orangnya, seperti apa. Dilihat, ada orang yang bawa hadis tapi dia toharoh aja tidak lengkap, ya, tidak, maksudnya toharoh apa namanya, bersuci atau wudhunya aja tidak benar, tidak diterima. Cara dia bersuci misalkan badannya aja kotor atau gimana, itu pokoknya intinya diambil betul-betul dari orang-orang yang paham dulu tentang ini, ya. Jadi sanadnya dan matanya itu. Dalam penelitian sanad, model yang ditempuh adalah dengan cara melakukan at-takhrij, takhrijul hadis, ya. Melakukan al-i'tibar, mengkritisi riwayat hadis dan metode periwayatannya. Pakai apa metode periwayatannya? Makanya ada hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Makanya di setiap hadis itu biasanya gini, ada kodenya di belakangnya. HR riwayat siapa, Ahmad apa gitu. Pokoknya di sini nanti itu ada kutub sita, ada kitab-kitab itibar besar, ya, itu tadi bagi periwayat. Meneliti suyutnya dan ilat dan mengambil natijah, sedangkan dalam penelitian matan menurut Al-Azhami dapat dilakukan dengan cara mu'arradhah, yaitu mencocokkan konsep yang menjadi muatan pokok setiap matan hadis agar tetap terpelihara kepertautan dan keselarasan antara konsep dengan hadis lain dengan dalil syariat yang lain. Ya, langkah pencocokannya itu dilakukan dengan petunjuk eksplisit Al-Quran, sirah nabawiyah, pengetahuan sejarah, dan penalaran akal sehat. Baik, jadi sedikit itu saya sedikit ya. Nah, tadi kan sampai sini kan jauh kok, sampai metode penelitian hadis, terus tadi juga belum disindir mengenai tentang cabang-cabang ilmu hadis. Jadi ilmu hadis itu ada ilmu rijalul hadis. Ilmu rijalul hadis itu ilmu, jadi di sini tak apa namanya, coba singgung sedikit. Nah, nanti kalau membahas tentang metodenya itu pasti akan lebih jauh lagi, ya. Jadi ilmu rijalul hadis, ilmu yang membahas tentang para perawi hadis, jadi tabiin maupun dari perangkat-perangkatnya sesudahnya. Itu ilmu rijalul hadis, ilmu yang membahas tentang para perawi. Nah, ini sebenarnya yang harus nanti mungkin Ustadz Eko ini penjelasannya di situ. Tapi saya sindir sedikit, ya, saya tambah jadi ilmu ilalul hadis, ya. Jadi ilmu ilalul hadis, ilmu yang menerangkan hal catatan-catatan yang dihadapkan kepada para perawi dan mengenai keadilan para perawi hadis. Jadi, nah, ilmu gharibul hadis, ilmu yang menerangkan tentang makna kalimat yang terdapat dalam matan hadis yang sulit diketahui maknanya dan yang tidak biasa terpakai secara umum. Ada lagi ilmu nasih wal mansukh, ilmu yang menerangkan tentang suatu hadis yang sudah diganti, ya, dihapus hukumnya terus diganti dengan hukum yang maaf Ustaz, ini apa Zoom-nya Zoom dari kampus atau Zoom yang gratis yang 40 menit itu? Ini dari ini Bu, dari kampus insya Allah ini. Oh ya. Ya, saya kira langsung aja dulu ke metode penelitian hadis. Yang mungkin nanti dalam diskusi baru kita kembangkan ke yang lain. Oke. Nah, langsung aja dulu ke metode penelitian hadis. Metode penelitian hadis, ya. Jadi saya sindir sedikit, tadi kan ada, sebenarnya saya sudah selesai Bu itu, tapi coba saya akan melakukan dengan metode penelitian hadis itu di at-takhrij, ya. Takhrijul hadis. Jadi takhrijul hadis itu menurut bahasa mengandung pengertian bermacam-macam dan yang populer diantaranya adalah al-istinbat, mengeluarkan, al-tadrib, melatih atau membiasakan, al-taujih, ya, memperhadapkan. Sedangkan secara terminologi ada beberapa pendapat
Para muhadisin mengartikan takhrij hadis sebagai berikut: mengemukakan hadis pada orang banyak dengan menyebutkan para periwayatannya dalam sanad yang telah menyampaikan hadis itu. Ada ulama yang mengumpulkan berbagai hadis yang telah dikemukakan oleh para guru hadis atau berbagai kitab lain yang khususnya ini dikemukakan berdasarkan riwayat sendiri. Terus ada juga yang mengeluarkan, yaitu mengeluarkan hadis dari dalam kitab dan meriwayatkannya. Ini Al-Askawi mengatakan dalam kitab Fathul Mughith sebagai berikut: takhrij adalah seorang muhaddis, orang yang mengeluarkan hadis dari dalam ijza, al-masyihat atau kitab-kitab lainnya. Kemudian hadis tersebut disusun gurunya atau teman-temannya dan sebagainya, dan dibicarakan kemudian disandarkan kepada pengarang atau penyusun kitab itu. Ada lagi dalalah, yaitu menunjukkan pada sumber hadis asli dan menyandarkan hadis tersebut pada kitab sumber asli dengan menyebutkan perawi penyusunnya. Itu takhrijul hadis. Nah, takhrijul hadis ada berapa macam? Takhrijul hadis itu ada beberapa macam. Ada takhrijul hadis berdasarkan perawi hadis dan sahabat. Ada takhrijul hadis berdasarkan permulaan lafaz dan hadis. Untuk melakukan al-i'tibar dan yang lainnya ini saya kurang referensi ya kemarin. Tapi nanti insya Allah akan saya cari lagi. Tapi kemarin sudah saya coba cari mengenai tentang melakukan al-i'tibar itu seperti apa. Sedikit mungkin saya cari, saya mengkritiki pribadi periwayatannya serta metode periwayatannya. Ini nanti kan mungkin akan menjadi pertanyaan bagi teman-teman. Jadi sebelumnya saya sampaikan bahwasanya dalam keempat ini yang saya dapat referensi yang lengkap itu al-takhrij, dan yang tiga ini hanya sekedar saja mengkritisi pribadi, periwayat serta metode periwayatannya, yaitu seperti itu tadi artinya. Terus meneliti suyutnya dan ilatnya. Ya mungkin itu dari saya, Ibu. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, saya persilakan mengenai metode penelitian hadis. Itu ada beberapa itu tadi. Ya, silakan. Jadi saya tunjuk langsung ya, semuanya bertanya hari ini. Pertama kita persilahkan Ibu Sinta Ningsi. Kemudian Ustaz Sofyan. Penanya ketiga Ustaz Zainuddin. Penanya keempat Ibu Rina. Ya, itu dulu untuk sesi pertama. Silakan Ibu Sinta. Mungkin pertanyaannya, Ustaz, langkah-langkah apa yang harus ditempuh oleh seseorang peneliti hadis dalam menetapkan kualitas sebuah sanad dan matan hadis? Ya. Selanjutnya Ustaz Sofyan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sesuai dengan topik diskusi pada hari ini tentang metode penelitian hadis. Jadi kami mungkin sebagai orang awam ingin bertanya terkait dengan judul tadi, metode apa saja yang digunakan dalam penelitian hadis. Pertama, kedua, hadis atau yang kedua itu kira-kira manfaat kegunaan daripada penelitian hadis ini untuk apa? Apakah hanya sebatas sebagai sebuah ilmu pengetahuan atau ada lebih jauh lagi dalam kehidupan masyarakat, baik itu menyangkut masalah ibadah dan lain sebagainya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, silakan Ustaz.
Baik, saya ingin bertanya ke Ustaz Aminuddin. Tadi ada dibahas tentang hadis ya, tentang hadis. Jadi saya pengen bertanya, apakah peneliti hadis bisa dikatakan seorang muhadis? Apakah seorang peneliti hadis bisa dikatakan seorang muhadis? Terima kasih. Mungkin itu saja. Ya. Keempat, Ya, Ibu Rina. untuk pertanyaannya terkait dengan metode pemahaman hadis, contoh aplikasi pemahaman tekstual dan kontekstualnya. Mungkin dalam salah satu metode pemahaman hadis yang disebutkan tadi. Itu aja, Bu. Silakan, Ustaz. Baik, Ustaz Aminuddin menjawab. saya catat dulu ya. Ini baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang pertama tadi, langkah-langkah apa saja untuk menentukan sahnya hadis dan matannya itu tadi. Ya langkahnya dengan itu tadi, dengan metode-metode yang dilakukan tadi ada 4, yaitu ya takhrijul hadis ya. Karena gini, yang menjadi permasalahan adalah banyak orang Islam yang tidak mampu membedakan dan menentukan antara hadis dhaif, hadis hasan, hadis sahih. Ya ini seringkali dalam menggunakan sebuah hadis tidak diperhatikan sanadnya dan hanya menggunakan matannya saja. Sehingga hadis tersebut tidak dapat dijadikan dasar yang kuat. Nah, dalam definisi metode penelitian hadis itu ada ruang lingkupnya. Nah, metode penelitian definisikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan ketentuan tertentu. Maksudnya, kegiatan penelitian harus didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional dan sistematis. Nah, itu terus dari metode apa saja yang digunakannya. Metode ya tadi itu ada takhrijul hadis, ada 5 yang saya sebutkan ya. Melakukan takhrijul hadis, melakukan 4. Mohon maaf. Melakukan al-i'tibar, mengkritisi pribadi periwatannya serta metode periwatannya, terus meneliti suzud dan ilatnya. Terus pertanyaan dari Pak Sofyan, metode apa saja yang digunakan itu tadi ya, sudah tadi Pak Sofyan ada 4. Terus yang ketiga, manfaat metode penelitian hadis. Jadi manfaatnya itu apa? Gitu ya. Jadi ini saya coba jelaskan manfaatnya. Kita akhirnya itu tahu hadis ini itu hadis hasan atau hadis dhaif atau hadis sahih. Pokoknya tahu ciri-cirinya hadis itu. Itu manfaatnya mengetahui derajat atau kekuatan dari hadis itu seperti apa. Terus ini langsung saya jawab semua ya. Jadi apakah peneliti hadis dapat dinamakan hadis? Ya, peneliti hadis ya mesti dinamakan muhadis. Namanya peneliti hadis. Tapi dilihat dulu penelitiannya ini ada gurunya apa enggak. Dia itu meneliti sendiri atau meneliti dengan keilmuan yang sudah ada gurunya itu tadi. Ya banyak orang, kalau orang bikin makalah, bikin skripsi tanpa ada sekolah apa kan belum bisa mendapatkan gelar MPD ya atau S1. Orang bikin skripsi, nyontoh skripsi atau download skripsi, habis itu dia contoh, dia punya skripsi, belum bisa dia dinamakan mendapatkan gelar S1 kalau belum ada sidang dan yang lain-lain sebagainya. Perlu adanya sekolah dan ada gurunya itu tadi. Ya, peneliti hadis juga seperti itu. Dia ini peneliti hadis itu dapatnya dari mana? Kok bisa meneliti hadis itu, caranya seperti apa? Kan harus ada gurunya. Apa yang dia pakai untuk meneliti hadis itu? Modelnya apa? Metode apa yang dia pakai?
Nah, kalau namanya seenaknya sendiri ya tidak bisa dinamakan muhaddits, harus ada gurunya. Nah, itu dinamakan urutan satu, itu urutan itu tadi. Dari mana dia mendapatkan itu. Terus pertanyaan dari Burina. Contoh metode penelitiannya. Contoh tadi sudah saya kasih contoh tentang takhrijul hadis. Kalau disuruh mencontohkan langsung, mohon maaf ya, saya sendiri masih belajar ini. Dulu pernah bertanya ya tentang takhrijul hadis ini, dikasih tahu sama guru saya itu. Tapi ini coba saya ini jabarkan sedikit mengenai takhrijul hadisnya. Tahrij, melakukan tahrij adalah menunjukkan atau mengemukakan letak asal hadis pada sumbernya yang asli. Yakni berbagai kitab yang di dalamnya dikemukakan hadis tersebut secara lengkap ya dengan sanadnya masing-masing. Kemudian untuk kepentingan kritik sanad dijelaskan kualitas sanad dan para riwayat dari hadis yang bersangkutan. Nah, macam-macam takhrijul hadis itu tadi sudah saya jelaskan. Ada takhrij berdasarkan perawi dan dari sahabat. Nah, tahrij berdasarkan perawi hadis dari sahabat. Metode ini digunakan jika kita mengetahui nama sahabat. Yang pertama, jika kita mengetahui nama sahabat yang meriwayatkan hadis yang akan ditahrij. Nah, jika kita diketahui ya, jika tidak diketahui nama sahabat yang meriwayatkannya, tentu tidak dapat dilakukan tahrij dengan metode ini. Nah, untuk mengaplikasikan metode ini, yaitu tadi takhrijul hadis ini, diperlukan 3 kitab yang dapat membantu kitab-kitab berikut yang disusun berdasarkan nama sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Misalkan ada al-masanid atau musnad-musnad. Nah, dalam kitab ini disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh setiap sahabat secara tersendiri. Nah, selama kita sudah mengetahui nama sahabat yang meriwayatkan hadis, maka kita mencari hadis tersebut dalam kitab ini sehingga mendapatkan petunjuk dalam satu musnad dari kumpulan musnad tersebut. Dari kumpulan sanad-sanad itu tadi. Oh, ada namanya ini, sahabat ini, dicari di kitab itu, ada apa enggak di kitabnya ini? Oh, ternyata ada, berarti oh ini betul. Terus di Al-Mu'jam ya. Al-Mu'jam. Al-Ma'ajim ya, Mu'jam. Ya, susunan pada di dalamnya berdasarkan urutan musnad para sahabat atau suyuh. Suyuh itu guru-guru. Suyuh itu namanya, guru-guru sesuai huruf kamus hijaiyah. Dengan mengetahui nama sahabat dapat memudahkan untuk merujuk hadisnya. Ini siapa? Hadis siapa? Dari siapa ini? Hadis dari sahabat ini. Dilihat dulu urut-urutannya. Dia dapat dari mana? Sahabat ini. Ada kitab-kitab al-atrof ya, kebanyakan kitab al-atrof disusun berdasarkan musnad-musnad para sahabat dengan urutan nama mereka sesuai huruf kamus. Jika seorang peneliti mengetahui bagian dari hadis itu, maka dapat merujuk pada sumber-sumber yang ditunjukkan oleh kitab-kitab al-atrof tadi untuk kemudian mengambil hadis secara lengkap. Nah, yang kedua tadi takhrij berdasarkan permulaan lafadz hadis. Metode ini sangat tergantung pada lafadz pertama matan hadis. Nah, hadis-hadis dengan metode ini dikodifikasi berdasarkan lafadz pertamanya menurut urutan huruf hijaiyah. Misalnya, apabila akan mentakhrij hadis yang berbunyi laisa syadidu bi sur'atin ya, untuk mengetahui lafadz lengkap dari penggalan matan tersebut, langkah yang harus dilakukan adalah menelusuri penggalan matan itu pada urutan awal matan yang memuat pengalaman atau penggalan matan yang dimaksud dalam kamus yang disusun oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Penggalan hadis tersebut terdapat di halaman 2014, berarti lafadz yang dicari berada pada
halaman 2014 juz ke-4. Setelah diperiksa bunyi lengkap matan hadis yang dicari adalah an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bi syura'atin innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Itu tadi. Contohnya seperti itu. Cara takhris hadis dengan menggunakan metode ini dapat dibantu dengan kitab-kitab yang berisi hadis-hadis yang dikenal oleh orang banyak, misalnya Al-Durar, Al-Muntasirah, ya, fi al-hadis, Al-Musyatahara karya Asy-Syuyuti, Al-Musyarah fi al-ahadis, Al-Masyurah karya Ibnu Hajar, ya, Al-Maqasid Al-Hasanah fi bayani kasirin min al-hadis, Al-Mushtahirah Al-Ala Al-Asinah karya Asy-Syakhuri. Jadi kalau ingin menjadi pentakhris hadis ya harus mempunyai kitab-kitab ini. Itu bisa dibantu dengan kitab-kitab ini. Nah, petunjuk-petunjuk dan indeks yang disusun para ulama untuk kitab-kitab tertentu, misalnya Miftah al-Ashahihin karya At-Tabqadi, Miftah At-Tartib al-Ahadisi, Tarikh al-Khatib karya Syed Ahmad al-Ghumari. Ya, ini pokoknya kitab-kitabnya itu ya. Terus ada juga takhris berdasarkan kata-kata dalam matan hadis. Nah, metode ini adalah metode yang berdasarkan pada kata-kata yang terdapat dalam matan hadis. Ya, mungkin itu jawaban saya dari teman-teman yang bertanya. Silakan, mungkin ada tanggapan. Karena saya tidak saya tidak presentasi tentang metode-metodenya, tapi modelnya. Jadi makanya saya hanya sekilas-sekilas saja baca tentang yang model yang dipakai. Gitu. Jadi saya tidak sampai masuk ke dalam sampai tata caranya itu tadi kok diteliti dari awal hadisnya, terus dari sahabat siapa, terus urutannya seperti apa. Saya tidak masuk di situ. Itu ada lagi harusnya penjelasan itu. Untuk mungkin satu-satu ya, takhrijul hadis siapa, tentang Iqbal itu siapa, mungkin kayak gitu. Baik, silakan teman-teman yang mau menanggapi. Baiklah, terima kasih kepada Ustaz Saminuddin. Kita berikan apros kepada Ustaz Saminuddin. Ya. Beliau sangat memberikan kontribusi kepada kita pada hari ini karena menyelamatkan perkuliahan kita kan. Baiklah, jadi kita bahas tentang model penelitian hadis. Di dalam penelitian hadis itu ada suaranya, Bu. Jadi model dalam penelitian hadis itu ada berapa langkah ya. Tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Saminuddin. Yang pertama adalah takhrijul hadis. Harus itu wajib hukumnya. Tidak bisa kita menentukan apakah hadis itu sahih ataukah tidak sahih tanpa melakukan takhrijul hadis. Yang dimasukkan dengan takhrijul hadis itu adalah menelusuri hadis sampai kitab sumbernya. Ya. Misalnya tadi ada contoh ya, laisa syadidu ya bisur'ah walakinna syadidu mal alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukan yang dimaksud orang hebat ya, orang kuat kalau dia dapat memiliki kekuatan ya, akan tetapi yang dimasukkan orang kuat itu adalah yang mampu mengendalikan nafsunya ketika dia marah. Nah, kita mau tahu hadis itu berada di mana saja, ya kan? Atau minimal kita mau tahu apakah ini hadis atau bukan. Oh, sudah tahu ini pasti hadis. Tapi kita tidak tahu, misalnya selain diriwayatkan oleh Bukhari, juga diriwayatkan oleh siapa. Nah, maka dilakukan takhrijul hadis. Dalam melakukan takhrijul hadis, itu ada beberapa metode lagi. Bisa dengan menggunakan lafaz yang ada pada matan hadis. Misalnya dengan melalui lafaz asyadid. Ya. Atau melalui kata-kata yamliku. Ya. Nah, sekarang dalam
Bisa juga sekarang ini yang paling mudah dalam kemajuan iptek adalah dengan menggunakan aplikasi hadis atau software hadis. Banyak. Itu bisa kita bawa hadis itu sampai al-Kutubut Tis'ah di HP ya kan, di HP ini kita bisa punya semua kitab hadis. Seandainya ada lemari itu 2 lemari penuh, tapi hanya tersimpan dalam satu barang kecil ini. Ya, sekarang ini kan mudah. Jadi itu banyak aplikasi hadis, bisa dengan Mawsu'atul Hadisus Syarif, ada Maktabah Syamilah lebih luas lagi, ada juga misalnya kalau yang lebih khusus Jami'u Kutubit Tis'ah. Itu ada. Jadi kalau buka saja Play Store, di situ cari Jami'u Kutubit Tis'ah. Nah, itu. Kalau mahasiswa MPI ini wajib, sebenarnya itu sudah wajib hukumnya ada di HP-nya itu. Ya, ini calon master ya. Calon master sudah harus ada di HP kita ini aplikasi hadis. Ya, di situ mudah kita mentahrir. Nah, disitulah kita bisa tahu hadis ini ada pada kitab apa saja. Setelah itu kita himpun semua karena kita sudah catat, dilihat, maka dibikinkanlah skema. Saya berikan contoh ya, ini yang saya ada disertasi saya. Minta tolong dijadikan dulu saya host. Siapa hostnya? Tolong jadikan saya dulu host. Saya bisa. Sudah, Bu. Ya. Ini kan ada hadis ya. Hadis Nabi misalnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushikul umamu antada'a alaikum kama tada'a alal qas'ah. Nah, kita mau tahu ya, kita mau tahu hadis ini ada pada mana saja, maka dilakukanlah tahrijul hadis ya. Dalam tahrij hadis itu ditemukan ya. Ditemukanlah bahwa hadis ini ada pada berapa Temukanlah bahwa hadis ini ada pada berapa kitab. Kan? Setelah kita meneliti atau menelusuri melalui program CD Mawsu'atul Hadisus Syarif dan Maktabah Syamilah dengan menggunakan kata yushiku, ya jadi kata-kata yang hadis, maka ditemukanlah bahwa hadis ini ada pada Musnad Ahmad bin Hambal nomor sekian, ada dalam Sunan Abi Daud nomor sekian, ada dalam Silsilah As-Sahihah Al-Albani juz 2 halaman sekian dan seterusnya. Nah, itu namanya menelusuri ya atau tahriz. Setelah kita tahriz ya, dicatat semua siapa-siapa sanadnya, maka masuklah kepada pembuatan skema. Nah, ini skemanya. Jadi tadi itu dari tahriz ini dibikinkanlah itibar, ini namanya itibar. Ya. Ini namanya ya itibar. Ya, itibar itu kan berangkat dari skema. Ini kan ada dalam At-Tabrani, ada dalam Abu Daud, ada Ahmad bin Hambal. At-Tabrani misalnya ada 2 jalur sanad melalui Ahmad bin Ma'la dan Abu Muslamah Al-Kasha. Kemudian misalnya Abu Daud melalui Abdurrahman bin Ibrahim. Ahmad bin Hambal juga ada 2. Ya, itu melalui Abu Nadar dan Abu Ja'far Al-Madani. Ya, dan seterusnya. Abu Ja'far Al-Madani ini kan Ahmad bin Hambal, Abu Daud, At-Tabrani kan namanya dengan mukharrijul hadis. Ya, apa itu mukharrijul hadis? Artinya ulama yang menghimpun hadis-hadis berserta dengan sanad dalam kitabnya. Ini kan Ahmad bin Hambal. Ini kan dia sebagai rawi juga sebagai mukharrij. Ya. Nah, itu dari mana dia terima Tabrani? Oh, Tabrani gurunya itu adalah Abu Maslamah. Kemudian Ahmad bin Al-Ma'la, sedangkan Abu Daud gurunya Abdurrahman. Ahmad bin Hambal dia terima hadis ini dari Abu Nadar dan Abu Ja'far dan seterusnya naik. Ya, Abu Ja'far misalnya diterima daripada Abdus Somad dan seterusnya sampailah kepada ya. Oh, ternyata hadis ini ada 2 sahabat sumbernya, yaitu Abu Hurairah ya di sini.
yaitu Abi Hurairah ya. Abi Hurairah dengan Sauban. Jadi ini kan Abu Hurairah ini salahnya Abu Hurairah menerima dari Nabi juga Sauban. Nah, langkah kedua, langkah selanjutnya ini semuanya dijelaskan sama siapa itu Sauban. Ya kan? Siapa itu Abu Abdus Salam? Atau misalnya kita mau teliti ini siapa itu Abu Hurairah? Siapa itu Abu Asma? Siapa itu Marzuk? Siapa itu Al-Mubarak? Siapa itu Abu Nadar? Diteliti semua. Itu namanya Al-Jarhu wa Ta'dil. Ini kan langkahnya sudah. Nah, dari skema sanad tersebut tergambar ada 3 muharris, yaitu Abu Daud, Ahmad bin Hambal, At-Tabrani. Ini namanya iktibar. Artinya menggambarkan bagaimana keadaan hadis yang kita teliti itu. Dari segi sanadnya dan seterusnya. Ya. Kemudian setelah itu dikritiklah sanadnya. Misalnya dari keempat riwayat yang ada peneliti memilih hadis riwayat Ahmad bin Hambal, jalur sanad Abu Nadar sampai kepada Sauban. Ini semua nanti diteliti. Ya. Siapakah periwayat pertama, siapakah yang kedua, siapa yang ketiga. Nah, ini kan namanya penelitian sanad. Ya, maka diteliti oh yang pertama Ahmad bin Hambal itu siapa? Ini kan namanya Jarut Ta'dil. Ya. Kemudian Ahmad bin Hambal ini menerima dari mana? Oh, dari Abu Nadar. Abu Nadar menerima dari siapa? Menerima daripada Al-Mubarak. Oh, siapa itu nama lengkapnya ini dan seterusnya. Bagaimana kredibilitasnya? Bagaimana kapabilitas keilmuannya? Nah, itu diteliti semua. Nah, sampailah kepada periwayat yang tertinggi ataukah pada tingkat sahabat. Ya, setelah itu diteliti semua, baru kita mengambil kesimpulan, ya kan? Kita mengambil kesimpulan bahwa oh hadis ini dari segi sanadnya misalnya adalah sahih. Ya, kenapa? Karena tidak ada yang tidak ada misalnya yang cacat dan seterusnya itu. Begitu caranya dalam penelitian hadis gitu ya. Kemudian ya nah tadi ini. Ya. Jadi seperti itu contoh dalam jadi sudah itibar baru kita dilihat dari segi semua rawi-rawi yang ada di situ kita teliti satu-satu. Maka dari situlah kita tahu oh hadis ini misalnya hadis ahad ya ataukah hadis mutawatir. Setelah itu dilihat lagi misalnya dari sanadnya berapa orang. Oh ini hadis ini misalnya adalah hadis masyhur ataukah hadis aziz ataukah hadis gharib. Dari segi kualitasnya kita bisa lihat oh ini sahih, ini hasan, ini dhaif. Ya. Setelah meneliti sanad diteliti lagi matangnya. Jadi redaksi daripada hadis itu atau teksnya diteliti. Itu dalam penelitian sanad hadis gitu ya, langkah-langkahnya. Pokoknya butuh terkadang satu hadis saja kita teliti itu bisa memakai waktu 1 bulan atau 2 minggu. Oh ya kan kalau mau diteliti secara detail. Karena memerlukan ketelitian. Jangan sampai kita katakan, oh ini hadis ini hanya satu sanadnya, padahal banyak yang lain yang kita tidak temukan. Ya, itu artinya harus diusahakan secara optimal mencari. Nah, kitab-kitab yang dapat kita gunakan itu Al-Mujam, Mufarras,
li alfazi hadisin nabawi ay wajibensin. Tapi yang lebih cepat ini adalah kita menggunakan tadi beberapa software hadis itu. Ya. Kemudian tadi ada pertanyaan, apakah orang yang sudah meneliti hadis dapat dikatakan muhadis? Itu belum tentu. Tuh, muhadis itu adalah level yang sangat tinggi, ya kan? Harus berapa hafalan hadisnya, apakah menguasai hadis, ya kan? Ya kalau dikatakan ahli hadis boleh jadi, ya. Jadi tidak semua ahli hadis itu dapat dikatakan muhadis. Ya. Muhadis itu kan artinya ulama hadis. Ya. Sedangkan mencapai derajat ulama itu kan banyak kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama itu bukan hanya saja dilihat dari segi kapabilitas keilmuannya, tapi juga dilihat dari segi kredibilitas kepribadiannya. Ya, gitu ya. Jadi boleh jadi kalau dia meneliti dia ahli peneliti. Ya. Tapi apakah ya, misalnya ya kalau dikatakan orang yang melakukan penelitian hadis dapat dikatakan muhadis, apakah orientalis ataukah orang barat dapat dikatakan yang tidak muslim dapat dikatakan muhadis? Ya, tidak mungkin kan? Ya. Karena banyak orientalis ini yang lebih ahli hadis daripada umat Islam sendiri. Misalnya kitab Al-Mu'jam Mufarras li Alfazi Hadisin Nabawi, itu karya W.J. Bensin, orang Belanda, itu orientalis. Ya kan? Mana banyak ada Jomlik, ada banyak orientalis itu yang tahu apalagi kalau dalam masalah metodologi penelitiannya. Nah, ini. Jadi tidak semua orang yang bisa melakukan penelitian hadis dapat dikatakan muhadis. Ya. Karena muhadis itu dalam makna adalah sebagai ulama yang ahli di bidang hadis. Mencapai saja derajat ulama itu sangat ketat persyaratannya atau kriterianya. Ulama itu adalah al-alimuna wal amilun. Bukan hanya saja alim tapi amilun. Artinya dia mengamalkan ilmu-ilmu yang dia ketahui, ilmu-ilmu yang dia kuasai. Ya. Kalau kita zaman sekarang ini kan banyak al-alimun, ya kan? Banyak orang yang alim, ya luas ilmunya, tapi belum tentu apakah dia sudah mampu mengamalkan ilmu yang dia kuasai. Saya sudah berapa kali melakukan penelitian hadis, ya sudah banyak hadis kita bisa tahu ini dhaif, ini sampai segini, tapi ya tentu jauh dari kriteria ya bisa disebut sebagai muhadis. Ahli hadis saja belum. Ya kan? Gitu. Saya kira seperti itu. Kemudian apa gunanya kita perlu melakukan penelitian hadis? Itu sangat penting. Sangat penting apalagi dalam zaman kita sekarang, ya. Zaman kita sekarang itu perlu penelitian hadis itu, ya. Penelitian ini untuk mengetahui karena hadis itu sebagai salah satu sumber ajaran Islam dan tentunya wajib kita amalkan, dan di dalam mengamalkan hadis tentu yang kita amalkan itu harus hadis-hadis yang kita pastikan sahih, ya, minimal sebagai hadis yang hasan. Kalaupun ada hadis dhaif itu hanya pada sampai level ya fadailul a'mal, itu pun tidak semua hadis dhaif dapat diamalkan dengan alasan fadailul a'mal. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Jangan sangat penting. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ustaz Aminuddin, bahwa sekarang banyak orang bisa menyebutkan, oh ini hadisnya kok sahih, ini apa ya. Tapi ya apakah orang itu memiliki kapabilitas ya yang dapat kita, ya tentu sekarang ini perlu kita mengetahui sanad keilmuannya, ya. Kalau dia mengatakan sahih, dari mana dia dapatkan ya bahwa dia sahih. Kalaupun kita misalnya tidak mampu melakukan, maka kita harus tetap ittiba pada ulama yang ahli di bidang itu. Ya. Banyak yang mengatakan tidak perlu kita bermazhab, ya. Kita kembali saja kepada Al-Quran dan hadis. Tidak mungkin kita kembali kepada Al-Quran hadis, ya, kalau tidak mengikuti ulama. Karena kita ini tidak pernah ketemu dengan Nabi. Dari mana kita tahu ada hadis ini? Oh ini Bukhari.
tentu kita membaca kitabnya Bukhari. Bukhari itu siapa? Kan ulama. Bukhari tidak ketemu dengan Nabi, pasti Bukhari punya guru. Ya. Gurunya Bukhari saja tidak ketemu, itu kan ditelusuri. Oh, gurunya misalnya sampai kepada Abu Hurairah. Ya, itu berarti ya baru kita tanya ini sanadnya bersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Nah, tentu selain Nabi kan termasuk ulama, ya kan? Ya, yang meriwayatkan hadis-hadis itu kan ulama. Kalau kita tidak mau mengikuti ulama, tidak mungkin kita mengamalkan ajaran Islam kalau tidak mau ikut kepada ulama. Karena kita ini tidak pernah ketemu dengan Nabi, hanya kita ketemu dengan ulama. Nah, ini nih yang perlu kita. Ya, sering kan ada yang kalau mengatakan, tidak perlu kita ikut kepada ulama. Mereka juga adalah manusia biasa. Itu adalah paham-paham yang mau menjauhkan antara ulama dengan umat. Kalau umat sudah jauh dari ulamanya, maka dia akan menjadi dallun wa adal, menjadi orang yang sesat dan menyesatkan. Nah, ini kan yang perlu. Ya. Ibu mohon bertanya, boleh Bu? Boleh. Silakan Ustaz. Jadi yang saya maksud tadi itu kadang-kadang saya bingung gini Bu, mengenai ada Ustadz. Karena saya tanya dia juga tidak tahu. Saya ini dapat di buku saya tulisannya seperti itu. Dan guru saya ketika membacakannya seperti itu. Maksudnya gimana? Jadi ketika dia itu membaca hadis, terus hadis ini disahihkan, contoh aja. Karena di sini kan direkam juga ya tidak apa-apa. Jadi misalkan disahihkan oleh Al-Albani, misalnya kayak gitu Bu ya. Ada disahihkan oleh Ibnu Taimiyah. Nah, sebenarnya ini siapa gitu? Ya mau saya tanyakan di situ, apakah dia itu betul-betul muhadis atau ya peneliti gitu. Apalagi kayak Ibu juga tadi melakukan penelitian-penelitian tersebut. Bahkan disertasinya juga seperti itu. Berarti malah lebih kuat Ibu yang harus menjadi muhadis kan gitu. Kan harus ada sanadnya juga, urutannya juga. Pernah juga di pondok ini kan, pernah ada gurunya di sini, bahkan bisa dibuktikan dengan adanya disertasi, adanya sidang ini kan kayak seperti itu. Ibu, itu Bu yang saya mau tanyakan. Ya. Jadi kita bisa melihat riwayatnya Al-Albani. Nah, kan memang ada kelompok, ini hadis ini dhaif menurut Al-Albani. Jadi Al-Albani itu adalah memang peneliti hadis, tapi dia bukan ahli di bidang hadis. Nah, itu perlu kita catat ya. Jadi Al-Albani adalah seorang peneliti hadis, tapi bukan ahli di bidang hadis, bukan ulama hadis. Itu bisa dilihat dari biografi beliau ya kan. Sehingga banyak hadis-hadis yang disebutkan dhaif atau didhaifkan oleh Al-Albani, oleh ulama lain dianggap sebagai sahih. Ya, itu ya. Yang pertama, saya pernah itu meneliti hadis tentang apa dulu nih? Ada tugas makalah dulu. Saya teliti itu ada memang mengatakan menurut Albani hadis ini dhaif. Ya, setelah kita teliti ternyata menurut ulama lain itu tidak dhaif, dia sahih. Karena Albani ini hanya menemukan satu sanad, ya. Sanad yang ditemukan memang dhaif, ya. Tapi hadis itu ada juga sanad lain yang memuat. Nah, sanad lain ini hukumnya adalah sahih. Ya. Maka di dalam ulumul hadis, kalau ada dua hadis, yang satu dhaif, ya, kemudian yang satunya sahih, ya, maka hadis yang dhaif ini naik derajatnya menjadi hasan li ghairi. Menjadi hasan li ghairi. Kenapa? Karena ada jalur sanad yang menguatkan. Nah, tidak usah kita amalkan yang dianggap dhaif ini. Amalkanlah yang sahih. Ya, amalkan yang sahih. Iya kan? Kan seperti itu. Nah, artinya dua jalur ya. Kalau jalur ini buntu, kita lewat jalur yang satunya. Ya. Kecuali kalau memang hanya hadis itu hadis gharib. Hadis gharib itu artinya jalurnya hanya satu dan itu dhaif, ya sudah tidak bisa diapa-apain. Tapi kalau ada jalur sanad yang lain dan memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada itu, maka itu yang kita amalkan. Contoh konkret tentang kemuliaan nisfu Sya'ban. Ini ya. Itu hadis-hadis tentang nisfu Sya'ban memang banyak hadis yang dhaif.
Ya, kalau kita melihat hadisnya At-Tirmizi, ya, kemudian hadis Abu Daud, itu banyak di situ dhaif. Tapi kita bisa menemukan jalur sanad melalui Ibnu Majah. Dalam riwayat Ibnu Majah itu ada hadisnya yang hasan. Ya, dinyatakan hasan. Nah, hadis hasan dalam ulumul hadis dan fikih itu boleh diamalkan dalam masalah syariat. Hanya tidak boleh dalam masalah akidah. Karena ada yang hasan, maka hadis yang dhaif juga tadi ini bisa naik derajatnya menjadi hasan li ghairi. Menjadi hasan li ghairi. Ya, karena itu ada hadis yang hasan dan ada yang dhaif, kita amalkan yang hasan ini. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan nisfu Sya'ban, ya, termasuk kemuliaan malamnya, itu hukumnya hadisnya adalah hasan. Karena hadis hasan dalam fikih boleh diamalkan, ya, boleh diamalkan. Dengan demikian hadis itu dapat dijadikan sebagai hujjah, dapat dijadikan sebagai dasar. Kemarin itu sewaktu saya menguji ini mahasiswa yang komprehensif, ya kan? Saya jadikan pertanyaan karena saya dikasih penguji sebagai keagamaan, saya tanyakan karena ini kan marak di masyarakat kita. Wah, itu bidah-bidah, padahal itu kan dilakukan oleh banyak umat kita, ya kan? Saya tanya, gimana tanggapan Anda tentang hadis tentang amalan nisfu Sya'ban itu? Bermacam-macam jawabannya. Ada mengatakan, boleh Bu. Belakangnya kamu katakan boleh, kenapa? Ada hadisnya kah? Ada. Ada yang mengatakan, kamu pernah lihat? Tidak. Dengar dari mana? Dari ustaz. Ya kan? Saya tanya, ada juga saya tanya, kamu tahu ada hadisnya ke itu nisfu Sya'ban? Tidak ada, Bu. Pernah kamu lihat? Pernah. Apa alasan mengatakan tidak ada? Jadi saya bukakan ini, saya bukakan HP, saya akan. Oh, ini ada hadisnya ini nih. Coba lihat. Berarti Anda belum menemukan ini kan? Belum. Oh ya Bu, belum. Bilang, jadi jangan mudah mengatakan kepada Mas, oh ini bid'ah. Ini tidak ada hadisnya. Cari dulu, ya. Kalau tidak bisa kembali kepada ulama, kamu cari dulu. Jadi saya tidakkan, oh ini hadisnya ini. Ya kamu sudah paham, coba baca dulu, baca. Dia baca, coba terjemahkan. Terus kami bisa paham, bisa Bu, saya paham. Oh ya, barangkali jangan kamu sampai kepada masyarakatnya bahwa itu bid'ah. Oh iya Bu, ya. Karena itu kan kamu sendiri sudah baca hadisnya. Nah itu seperti itu ya kan. Seperti itu jawaban saya, Ustaz Aminuddin. Jadi kita di dalam kalau ada ya sesuatu yang kita tidak ketahui, jangan kita apa istilahnya sok tahu. Ya. Mending jangan cepat mengatakan, oh itu tidak ada hadisnya. Kenapa? Karena hadis ini tidak sama dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu kan hanya berada pada dalam satu mushaf. Ya kan? Mudah kita dapatkan ini. Tapi kalau hadis, ya berserakan Sahih Bukhari saja. Saya sendiri belum pernah membaca hadis Bukhari dari hadis pertama sampai dengan hadis terakhir. Karena itu puluhan ribu hadisnya. Ya kan? Mana lagi Sahih Muslim, mana Abu Daud, mana At-Tirmizi, ya kan? Ini Al-Kutubut Tis'ah saja. Ya kan? Mana lagi yang selain Al-Kutubut Tis'ah? Ada At-Tabrani, ada Al-Hakim, dan dalam hadis-hadis Hakim, At-Tabrani, Daruqutni, itu banyak di situ hadis-hadis yang sahih. Jadi jangan kita anggap bahwa hadis sahih itu hanya ada dalam Sahih Bukhari, hanya ada dalam Sahih Muslim. Banyak hadis-hadis yang sahih berada dalam kitab hadis selain Bukhari dan Muslim. Memang banyak hadis ada dalam hanya ada dalam At-Tirmizi, ada dalam Abu Daud, tapi tidak ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya, itu kan. Jangan ketika kita cari tidak ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, langsung kita katakan itu tidak ada hadisnya. Atau langsung kita katakan itu hadisnya dhaif karena tidak termuat dalam Bukhari dan Muslim. Ya, itu. Kenapa? Karena Bukhari itu dalam menetapkan, ya, karena pada zaman Bukhari itu
memang perlu ya tasaddud, ya artinya ketat dalam memfilter hadis-hadis, ya kan? Sehingga itu persyaratan hadis sahih oleh Bukhari adalah harus ada al-liqa. Harus pernah terjadi pertemuan antara guru dengan murid dalam periwayatan hadis. Maka hadis-hadis yang tidak terjadi al-liqa di dalamnya tidak dimasukkan oleh Al-Bukhari sebagai hadis sahih, langsung pada hadis dhaif. Ya. Kemudian yang kedua, oleh Bukhari persyaratan seorang periwayat itu harus daptutam, harus kedabitannya itu sempurna, yaitu daptus sadri dan daptul kitabah, kuat tulisannya dan kuat hafalannya. Kalau ada yang kurang, maka dimasukkan dalam kelompok qillut dapti. Hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang qillut dapti masuklah dalam hadis dhaif menurut Bukhari. Nah, hadis-hadis seperti inilah yang diseleksi kembali oleh muridnya, yaitu At-Tirmizi. Menurut At-Tirmizi, hadis-hadis yang periwayatnya tidak cacat, tidak fasik, tidak berdosa besar, dia tetap adil, ya bertakwa, tetapi periwayatnya itu sedikit qillut dapti, itulah yang diangkat oleh At-Tirmizi diistilahkan dengan hadis hasan. Ini. Itulah yang disilakan oleh At-Tirmizi sebagai hadis hasan. Dalam kemudian hadis hasan ini boleh digunakan ya dalam masalah fikih, ya, dan juga dalam masalah fadailul a'mal. Hanya saja tidak boleh dalam masalah akidah. Nah, itu. Nah, itu di situ perbedaannya, ya kan? Jadi jangan kita mengira bahwa hadis sahih itu hanya ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya. Dikatakan misalnya kita katakan ya kan misalnya antara Asy-Syafi'i, ya, Asy-Syafi'i dengan Imam Bukhari. Ya, itu hadis-hadis yang dipakai oleh Imam Syafi'i kok tidak ada dalam tidak ditemukan ataukah tidak dikatakan rawahul Bukhari. Nah, bagaimana mau sama, tidak sezaman. Syafi'i duluan daripada Bukhari, iya kan? Itu yang perlu kita pahami. Kok Bukhari itu kan seperti ini dan seperti itu. Seperti Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ini kan lebih duluan daripada Imam Bukhari, lebih duluan daripada Imam Muslim. Ya kan? Sama dengan Imam Malik, ya kan? Seperti itu. Itu yang perlu. Jadi dalam melihat ulama dilihat juga itu tahun-tahunnya. Jadi makanya dalam ilmu hadis itu tadi yang disebutkan oleh Ustaz Simul sangat penting itu ilmu tarikhur ruwat, sejarah periwayat. Ya, biografi periwayat perlu diketahui kapan lahirnya, kapan wafatnya. Untuk mengetahui bahwa ini sezaman dengan ini tidak sezaman. Ya kan? Kalau tidak sezaman bagaimana dia mau terjadi di situ tahammul wal ada kalau tidak pernah ketemu. Ya, jadi dalam menentukan sahih tidak sahihnya suatu hadis, ya, itu sangat memerlukan waktu yang panjang. Tidak semerta-merta bahwa ini dhaif, ya. Ini maudhu atau palsu dan sebagainya. Itu memerlukan penelitian yang cukup teliti, ya. Makanya di dalam meneliti hadis itu ada beberapa hal yang perlu saya sering sampaikan mahasiswa. Kalau saya berikan tugas untuk misalnya saat itu takhrijul hadis, itu perlu kamu harus miliki yang pertama ketelatenan, harus telaten. Harus sabar. Ya. Karena kalau mudah putus asa, ya, mungkin kamu tidak cari lagi di kitab lain, langsung kamu saja mengatakan tidak ada. Ya kan? Maka itu perlu sabar, perlu teliti, perlu telaten di situ. Ya. Karena kalau tidak ya banyak hal yang kita lakukan tidak sempurna. Tidak sempurna. Saya dulu teringat, saya pernah diberikan tugas meneliti itu hadis az-zahabu bil wariqi riban illa hawa. Itu saya disuruh oleh guru saya, coba kamu teliti hadisnya tentang money changer. Ya kan? Valuta asing.
Waktu masih baru-baru ada valuta asing. Bagaimana hukumnya itu? Ya kan? Coba cari. Mentahri saja hadisnya itu ada 1 bulan waktu saya gunakan. Karena dulu belum ada istilah aplikasi hadis, belum ada. Kita harus datang ke perpustakaan, cari pertama dulu kita cari mujamnya. Itu kan di mujam itu kan ada simbol-simbol, itu harus oh ini hadisnya adalah Bukhari, buka lagi Bukhari, dicatat berapa di situ, dicatat sampai ya. Kemudian setelah itu oh saya temukan oh hadis ini ada az-zahabu bil warqi riban illaha awaha. Ya, saya hafal betul itu. Yang menukar emas dengan perak itu adalah riba kecuali tunai. Ya kan? Kecuali tunai. Ada juga az-zahabu bizahabi mislam bimislin oha awaha. Menukar emas dengan emas harus sama beratnya, sama jenisnya dan harus secara tunai. Saya simpul sudah hadisnya itu. Kemudian saya presentasikan. Saya ditanya bagaimana pendapat Anda tentang hukumnya. Saya katakan setelah saya melihat hadisnya ada dalam Bukhari, ada dalam berapa hadisnya itu. Dan saya sudah teliti bagaimana kepribadian periwayat-periwayatnya itu saya simpulkan oh hukum mencicil emas adalah haram. Ya. Kemudian hukum valuta asing kalau tidak tunai adalah haram. Saya di belakangan ya, dulu itu kan belum kita pelajari ilmu ma'anil hadis. Setelah kita pelajari ilmu ma'anil hadis, maka terjadi perubahan pemikiran. Ya, kenapa? Karena pada zaman Nabi menukar emas ya dengan emas itu harus tunai karena emas adalah uang. Alat tukar ya kan, ada kan dinar, ada dirham, itu kan emas. Ya. Jadi tidak boleh mencicil uang dengan uang. Dalam konteks zaman kita sekarang ini, alat tukar kita kan bukan dirham, bukan dinar, tapi uang kertas, uang koin dan sebagainya. Ya. Emas itu adalah dianggap sebagai barang. Kan begitu zaman kita sekarang. Maka muncullah pemikiran ya bahwa dalam konteks zaman sekarang ini mengkredit emas itu hukumnya boleh. Kenapa? Karena emas dalam konteks kita sekarang bukan sebagai uang, tapi dia sebagai barang. Ya. Sedangkan dalam hadis ya itu menukar barang dengan barang dibolehkan. Ya, artinya barter, ya kan? Ataukah menukar uang dengan barang boleh, ataukah yang diistilahkan dengan jual beli. Nah, itu. Kan ada jual beli, ada barter ya kan? Ini. Jadi dalam zaman kita sekarang ini setelah kita meneliti hadis, tidak boleh juga langsung kita menentukan hukum sesuatu itu hanya melihat teks ataukah melihat teks dan status ataukah derajat hadis itu. Oh, hadisnya sahih, ini pasti haram. Yang perlu lagi dilihat adalah bagaimana pemahaman dalam matan hadis itu. Dalam memahami matan hadis itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada dari segi asbabul wurud. Ya, dari asbabul wurud. Kemudian pada zaman Rasulullah SAW tentu berbeda dengan zaman kita sekarang. Nah, ya kan? Nah, itu yang di situ perlunya ilmu ma'anil hadis. Kalau kita memahami hadis itu, lihat oh hadisnya ini sahih, dipahami secara tekstualnya, pasti banyak hal yang kita anggap bahwa oh ini bertentangan dengan Islam. Maka banyak hal perlu dilihat dari segi berbagai aspeknya, ya, dari segi sejarahnya, dari segi pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam memahaminya, itu. Sehingga kita tetap mengatakan bahwa ajaran Islam itu adalah salihu kulli zamanin wa makan. Ajaran Islam itu tetap sesuai dengan zaman, tetap sesuai dengan tempat. Ya. Hadis dan Al-Quran tidak berubah, tapi yang bisa berubah adalah pemahaman dan metode dalam memahami ayat dan hadis itu. Ya kan? Ya, saya kira seperti itu, Ustaz. Baik, terima kasih, Bu.
mungkin ini Bu yang mau saya pertanyakan mengenai kadang-kadang kan antara imam madhab dan imam hadis ini Bu. Ya. Ini kadang-kadang masih juga ada perbincangan-perbincangan, entah itu di media sosial atau apa, mengenai imam madhab dan imam hadis. Itu yang saya pertanyakan Bu. Kalau ulama hadis ya, jadi misalnya Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah itu adalah fuqaha, ya kan, fuqaha. Imam Ahmad ibnu Hambal ini kan al-aimatul arbah, ada kan 4 imam mazhab yang kita akui ya kan, yang muktabar, yaitu Abu Hanifah, ya kan, Abu Hanifah, Imam Malik, Abu Hanifah, kemudian Imam Syafi'i dan Ahmad ibnu Hambal. Nah, kalau Ahmad ibnu Hambal dengan Imam Malik di samping sebagai fuqaha juga sebagai muhaddis. Kenapa? Karena Imam Malik dia juga punya karya kitab hadis, ya kan? Dia punya kitab hadis. Ya. Hadis itu kan Muwatta Malik. Ya. Jadi beliau di samping sebagai fuqaha juga sebagai muhaddis. Begitu juga Ahmad ibnu Hambal. Ahmad ibnu Hambal ini juga sebagai fuqaha, juga sebagai muhaddis. Katakan muhaddis karena dia punya karya kitab, yaitu Musnad Ahmad ibnu Hambal. Kemudian sistem penulisan Musnad Ahmad ibnu Hambal itu adalah sistem mendahulukan menyusun hadis-hadis itu berdasarkan dengan periwayat dari tingkat sahabat. Coba kalau Anda buka Musnad Ahmad ibnu Hambal dan membuka Sahih Bukhari itu kan beda. Musnad Ahmad ibnu Hambal itu kan diklasifikasikan semua dulu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang huruf pertama awal namanya adalah alif. Begitu, berturut-turut seperti itu. Berdasarkan dengan sahabat, ya kan? Misalnya dalam satu bab itu semua hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dalam berikutnya semua hadis yang diriwayatkan misalnya Umar, ya Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Umar, begitu. Semua hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Ya. Beda dengan Bukhari. Kalau Bukhari kan misalnya dalam pertama itu kan tentang Kitabu Bad'il Wahyi, wahyu yang pertama turun. Itu. Kalau Imam Muslim itu kan tentang bab al-iman. Iman dulu itu. Nah, ya kan berbeda. Misalnya kalau Abu Dawud itu dilihat mungkin disusun dengan berdasarkan dengan fikih. Misalnya hadis-hadis tentang tohara. Di situ banyak berbagai tidak melihat daripada siapa sahabat yang meriwayatkan. Seperti itu. Ya kan? Terima kasih Ibu. Iya. Mungkin ada teman-teman lain. Nah, kemudian saya tambahkan itu Imam Syafi'i, dia bukan muhaddis tapi dia sebagai hujjatus sunnah. Ya, pembela sunnah. Kenapa dikatakan pembela sunnah? Itu ada kitabnya Ar-Risalah. Dalam kitab Ar-Risalah itu adalah membela hadis-hadis yang dianggap mukhtalif, bertentangan, itu kan di situ dipahami dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Ya, dengan beberapa metode, misalnya metode tauqifi, ya itu mengkompromikan antara hadis-hadis yang bertentangan, yang kelihatannya bertentangan, ya. Tapi Imam Syafi'i kan juga punya kitab itu Al-Musnad itu. Ya. Imam Syafi'i kan juga punya yang populer kitab itu adalah kitab Ar-Risalahnya itu. Oh, Ar-Risalah. Tapi kalau Imam Ghazali itu Hujjatul Islam, itu yang disebut Hujjatul Islam itu bukan ahli hadis juga Bu ya? Iya, bukan. Hujjatul Islam. Kalau Imam Al-Ghazali kan awalnya sebagai juga membantu filsafat itu kan dengan kitabnya Tahafutul Falasifah, ya kan itu. Kemudian setelah menjadi dia sebagai filsuf, dia kan menjadi
Tasawuf Sufi, ya tasawuf dengan kitabnya Ihya Ulumuddin kan di situ terakhir. Itu situ berlabuh istilahnya berlabuhnya terakhir di situ di sebagai Baik, terima kasih Bu. Ini Ya. teman-teman ini nyimak apa ngantuk ini? Nyimak apa ngantuk sebenarnya ini? Tidak ada suaranya. Nyimak kita. Oh nyimak, alhamdulillah. Saya kira kalau tidak ada lagi hal yang perlu kita diskusikan. Saya mengucapkan terima kasih semua atas kehadirannya dalam forum kita ini. Ya, mudah-mudahan kehadiran kita mendapatkan ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita mendapatkan pahala ilmu, mendapatkan pahala silaturahim, ya kan? Nah, kita kan di lewat Zoom juga bisa bersilaturahim. Lewat Zoom ini kita yang menimba ilmu. Saya kira demikian. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada narasumber kita, Ustaz Aminuddin. Dan saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang. Ya, jadi kita ini istilahnya share saja ya kan, share saling saling menyampaikan apa yang kita miliki. Ya, mudah-mudahan itu bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya nanti setelah saya live, saya kirimkan barcode dan barcode itu hanya untuk mahasiswa yang hadir dalam Zoom ini. Ya, ini sebenarnya yang Kosma Ibu Hardini atau Pak Kosar? Pak Kausar. Oh Pak Kosar. Oke. Karena saya salah menyimpan nomor itu. Baiklah, jadi saya kirimkan barcode-nya kepada Pak Kosar. Pak Kosar mengirimkan kepada yang menyalurkan kepada yang berhak menerimanya. Nah, ya kan? Sekira demikian. Ya, akhir kalam. Wabillahi taufik wasa'adah. Kita tutup dengan sama-sama berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbi zidna ilma. Al-Fatihah. Suratal ladzina